Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan kembali membagikan video-video bermanfaat. Salah satunya pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengaruh besar ragam atau varians terhadap nilai terhitung regresi. Apa yang terjadi jika ragamnya lebih besar terhadap nilai terhitung. Dan apa yang terjadi jika ragamnya lebih kecil terhadap terhitung regresi? Baik, untuk menjawab hal tersebut, kita langsung saja melihat ilustrasi contoh dari hasil analisis regresi linear berganda dengan variabel bebasnya adalah iklan dan salesman terhadap eh, penjualan motor. Nah, di sini kita lihat di ANOVA yang bawah hasil analisisnya untuk nilai terhitung bahwa untuk iklan ini adalah 4,26. Kemudian untuk variabel salesman adalah 0,026. Selanjutnya untuk intercept-nya adalah min 3,89. Nah, untuk mencari nilai terhitung ini bagaimana caranya? Sebenarnya kita bisa melihat ya dari, tabel ini bahwa untuk perolehan nilai terhitung dari variabel iklan adalah, nilai dari koefisien estimasi regresi variabel iklan dibagi dengan nilai standar error-nya. Jadi 346,27577 dibagi dengan 81,26164 hasilnya adalah 4,26 ya. Kemudian untuk salesman juga sama, untuk nilai terhitungnya 2,55 itu diperoleh dari hasil pembagian dari nilai koefisien estimasi variabel salesman dibagi dengan nilai standar error-nya. Jadi 23,40277 dibagi dengan 9,1848872 maka hasilnya adalah 2,55. Kemudian untuk intercept-nya ini juga sama, ya, dibagi dari koefisien estimasi regresi dibagi dengan nilai standar error-nya. Lalu apa yang terjadi, atau apa pentingnya nilai terhitung? Sebaiknya terhitung itu harapannya lebih besar atau lebih kecil? Bahwa nilai terhitung ini sangat, berkaitan dengan pengambilan keputusan, ya. Apakah suatu variabel yang kita regresikan, misalkan iklan atau salesman itu berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikatnya atau variabel dependennya. Harapannya adalah nilai terhitungnya adalah lebih besar dari nilai T-tabel. Kalau nilai, terhitungnya lebih besar dari, nilai T-tabel itu artinya signifikan. Pengaruhnya variabel bebas yang kita amati terhadap variabel dependennya. Hal tersebut selain kita membandingkan dari terhitung dengan nilai T-tabel, kita juga bisa melihat dari probabilitas alfa ya. Kalau di software pengolah data kita sudah bisa melihat nilai alfanya berapa. Nah, namun demikian kita konsepnya juga harus tahu ya, kalau kita ingin, melihat sebaiknya, nilainya kan ingin kita agar besar. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan dalam judul video ini adalah bagaimana pengaruh besar ragam atau varians ya. Jadi kalau, ragamnya semakin besar artinya titik-titik-titik itu yang kalau kita membuat garis regresi akan menyebar tidak karuan ya, semakin banyak menjauhi dari, nilai rata-ratanya ya. Tapi kalau semakin kecil berarti dia akan mendekati nilai rata-ratanya di garis regresi tersebut ya. Nah itu, untuk, ragam. Nah kemudian bagaimana kalau dalam data kita ragamnya semakin besar, pengaruhnya terhadap terhitung bagaimana?
Untuk menjawab hal-hal ini, sebelum kita melanjutkan, jika video ini bermanfaat, silakan saat ini like, subscribe, dan share pada, teman Anda. Baik, untuk menjawab ini, kita tadi sudah mengetahui bahwa untuk nilai T hitung diperoleh dari pembagian dari nilai koefisien estimasi regresi dibagi dengan nilai standar error-nya. Ini adalah, contoh hasil perhitungan manual regresi linear, berganda. Jika teman-teman ingin mengetahui secara lebih rinci, bagaimana cara memperoleh atau perhitungan secara manual, silakan tonton perhitungan manual regresi linear berganda, bagian 1, bagian 2, dan bagian ketiga. Nah, kita lihat di sini untuk T hitung tadi ya, adalah pembagian dari B0 topi dibagi dengan B0 topi. Artinya ini adalah koefisien hasil estimasi regresi dibagi dengan standar error-nya. Untuk T hitung koefisien, B1 dan B2 juga sama ya, masing-masing, dari koefisien estimasi regresi dibagi dengan standar error-nya. Nah, kemudian kita lihat untuk standar error diperoleh dari mana. Jadi standar error adalah hasil dari akar dari ragam atau varians ya. Artinya ya, kalau nilai ragam atau variansnya semakin besar ya, itu artinya standar error-nya juga akan semakin besar ya. Contoh misalkan, ragamnya adalah, 25 ya. Berarti kalau 25 berarti standar error-nya berarti akar 25 sama dengan 5. Nah kemudian, jika ragamnya naik, ya misalkan 100, ya, berarti akar dari 100 standar error-nya adalah 10, ya. Jadi tadi standar error pertama adalah akar dari 25 adalah 5, kemudian standar error yang kedua, misalkan 100, akarnya adalah 10. Nah, bagaimana jika misalkan dari standar error koefisien B1 misalkan naik dari, besar ya, lebih besar ya dari, 25 jadi 100. Apa yang akan terjadi dengan T hitung, ya. Artinya kalau ragamnya semakin besar dari 25 menjadi 100, artinya standar error-nya juga semakin besar dari, 5 menjadi 10. Nah, kita lihat di sini. Jadi karena standar error-nya semakin besar, maka, pembagi dari koefisien estimasinya juga akan semakin besar, ya. Jadi kalau bilangan koefisien tadi, misalkan dari estimasi regresi, kalau dibagi, dengan, bilangan yang lebih besar, maka hasilnya akan menjadi kecil, ya. Artinya T hitungnya akan semakin kecil, ya. Ya, jadi akan semakin besar ragam atau varians, maka, T hitungnya akan semakin kecil. Jadi kalau ragamnya semakin besar, ada kemungkinan hasil analisis kita tidak signifikan, begitu, ya. Ya cara mudahnya ya, kita patokannya di T hitung 2 ya. Kalau, bisa 4, 5, 6, dan ke atas ya, 4 ke atas, 3 ke atas lah itu sudah kita bisa menduga itu signifikan ya, kalau untuk, jumlah responden atau jumlah N-nya yang lebih kecil ya. Nah, jadi demikian ya. Kalau semakin kecil ragam, ya, artinya standar error-nya akan semakin kecil, ya. Maka pembaginya semakin kecil sehingga T hitungnya akan semakin besar, ya. Jadi hal hal tersebut yang perlu kita pegang ya. Jadi kalau ragamnya semakin besar, standar error-nya akan semakin besar. Karena standar error-nya semakin besar, maka pembaginya akan menjadi semakin besar, sehingga T hitungnya akan menjadi semakin kecil. Jadi dengan demikian kalau ragam semakin besar, T hitung akan semakin kecil, begitu. Sebaliknya,
Kalau ragam semakin kecil, maka standar error-nya akan semakin kecil. Maka pembaginya akan lebih kecil, sehingga T hitungnya akan menjadi besar. Jadi kalau ragamnya semakin kecil, maka T hitungnya akan semakin besar. Ya, demikian kita telah menganalisa secara sederhana, tapi ini penting dipahami bagaimana pengaruh besar ragam terhadap nilai T hitung ya. Karena ini penting karena kalau ragamnya semakin besar ada kemungkinan ya kalau menghasilkan T hitung yang kecil. Kalau T hitung yang kecil ada kemungkinan ya tidak berpengaruh nyata ya terhadap variabel dependennya. Ya, baik itu demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan. Silakan like, subscribe, dan share pada teman Anda sekali lagi. Sampai jumpa di video-video Kanada Data berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.